Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, karya dari RD Lestari atau di Jambi. Indri, kamu kemana saja, nak? Kata ibu meraung sembari memeluk erat tubuhku. Bapak dan kakek menuntunku masuk ke dalam rumah. Begitupun dengan ibu. Ibu tak henti melepas pelukannya. Aku dengan lugas menceritakan dengan detail semua kejadian yang aku dan kedua temanku alami selama kami berada di dalam hutan, dan juga penyebab kami bisa tersesat di sana. Bapak, ibu, dan kakek mendengarkan dengan seksama hingga ku jelaskan berapa hari kami tersesat dan ditolong oleh sekelompok tentara yang berperawakan seperti orang asing. 3 hari kami tersesat, 2 hari kami menginap di base camp tentara, ungkapku di akhir cerita. Jadi, maksudmu 5 hari, nak? Bapak menatapku tak percaya. Iya, Pak. Sekitar 5 harian lah, Pak, jawabku sejujur-jujurnya. Tapi kamu hilang hampir sebulan, nak, tukas bapak dengan wajah yang tegang. Sebulan? Aku hilang sebulan, Pak. Iya, nak. Ibu, bapak, kakek, paman, dan semua keluarga sudah putus asa mencarimu. Bapak mengadakan tahlilan 7 hari karena bapak kira kamu sudah tiada. Jelas, Bapak. Ya Allah, Nduk. Ibu tak henti mengusap pipiku dengan tangannya yang kulitnya mulai mengeriput, terisak tak henti. Tak menunggu lama, ruangan rumah sudah sesak oleh kerumunan orang. Mereka semua berbondong-bondong menuju rumahku karena tak percaya jika aku sekarang pulang dengan selamat sampai rumah. Ada pula yang mengira jika aku ini arwah yang gentayangan. Pantas, sewaktu perjalanan pulang ketika aku berjalan, banyak orang yang melihat lari tunggang langgang. Berarti mereka mengira jika aku ini hantu. Kamu beneran Indri, ta? Seseorang berkulit hitam dengan memakai peci menginterogasiku. Aku kenal jika itu adalah kepala desa kami, Pak Mukmin. Iya, Pak, saya benar Indri. Aku mengangguk guna memastikannya. Ia tampak sedikit ragu. Iya, Pak, ini benar anak saya, timbal ibu. Alhamdulillah, apapun yang terjadi dengan Nak Indri, kita jadikan sebagai pelajaran dan tetap hati-hati dimanapun berada. Sekarang kita bubar, biarkan Nak Indri istirahat. Pak Mukmin memberi perintah. Tangannya mengibas menyuruh semua orang pulang. Aku sedikit bernafas lega. Sesak dengan kerumunan dan banyaknya pertanyaan. Nak, ayo makan. Ibu masak enak untukmu. Ibu menarik tanganku menuju ruang makan. Aku makan dengan lahap. Ibu tak henti memandangiku. Ya, aku tahu ibu takut kehilanganku kembali. Dan aku bersyukur bisa kembali pulang dengan selamat sampai ke pangkuan ibu. Di sisi lain, bukan cuma di kampungku saja yang heboh dengan kepulanganku. Sekampus pun heboh dengan kedatangan kami bertiga. Mereka menganggap kami hantu. Seketika cerita kami menjadi trending dan viral di semua berita. Jadi selebriti dadakan istilahnya. Bukannya senang, aku malah teramat risih mendapat banyak pertanyaan. Sri tampak sumringah dengan keadaan kami sekarang. Tapi aku melihat gelagat aneh pada diri Rena. Entah kenapa Rena seperti dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Ren, kamu kenapa? Aku berusaha menyelidiki sikap Rena yang berubah menjadi pendiam dan matanya selalu menyorot ketakutan. In, tolong aku, In. Ia menjawab dengan bibir gemetar. Kamu kenapa?
Aku tambah khawatir ketika Rena menatap ke arah seberang kampus dengan tajam. Tubuhnya mendadak dingin. Ia meremas tanganku kuat. "Sri, sini." Aku memanggil Sri yang masih sibuk menjawab pertanyaan beberapa wartawan di halaman kampus. Di antara kami, memang Sri yang pandai berkomunikasi dengan orang banyak. Sri menatapku heran. Namun, seketika ia menghentikan wawancaranya dan berlari ke arahku dengan tatapan panik. "Rena, kenapa, In?" Sri menatap kami dengan panik. Aku hanya bisa menangis melihat Rena yang tak merespon ucapan kami. Tatapannya kosong dan tiba-tiba Rena kejang. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot ke atas hingga putih semua. Mulutnya menganga. Aku panik. Begitu juga Sri. Semua orang panik hingga berbondong-bondong membawa Rena ke klinik kampus. "Ini sepertinya bukan penyakit biasa." Seseorang nyeletuk. Kupandangi seseorang itu, seseorang lelaki bertubuh tinggi. Ia Kak Firman, kakak tingkat kami. Ia berjalan mendekati kami. "Maksud Kak Firman apa?" sahutku. "Dia kemungkinan diganggu makhluk halus." Pemuda itu mengerutkan dahinya dan menatap Rena sekilas. "Lebih baik kalian segera panggil orang tua dan keluarganya jika tak mau berakibat fatal pada dirinya," tukasnya. "Sri, cepat telepon keluarga Rena, biar aku urus Rena," seruku. Sri dengan berderai air mata menjauh dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia mencari ruang yang lebih lapang agar ia bisa bercerita dengan keluarga Rena dan segera membawa Rena pulang. Tubuh Rena menjadi kaku dan panas. Aku semakin panik ketika mata Rena tiba-tiba terpejam. Sebenarnya apa yang terjadi pada Rena? Singkat cerita, tak berselang lama keluarga Rena datang dengan raut muka cemas. Ibunya tak henti meraung meluk Rena. Rena digendong dan segera dibawa pulang. Tubuhnya masih kaku dan juga panas. Aku dan Sri tak dibolehkan untuk ikut. Kami melangkah mundur ketika sorot mata tajam keluarganya tertuju pada kami. Seolah kamilah biang penyakit yang diderita Rena. "Sri, kabari jika terjadi hal yang penting soal keadaan Rena. Aku harus segera pulang. Tubuhku amat lelah," ujarku. "Iya, In, aku juga mau pulang. Nanti aku kabari ya." Ia menjawab dengan menganggukkan kepalanya. "Oh ya Sri, ini apa ada hubungannya dengan kepergian kita ke gedung di hutan itu? Kenapa aku tak merasa ada yang aneh? Aku biasa saja." Kupandangi wajah Sri. "Aku juga, In, biasa aja," tegasnya. "Apa kita masuk ke alam lain ya? Kok bisa kita hilang selama sebulan?" ungkapku bingung. Entahlah, In, aku tak mau memikirkannya. Yang penting kita sekarang selamat." Sri melambaikan tangannya dan berlalu pergi. Aku tersenyum getir. Sri bisa setenang itu. Padahal keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Keadaan Rena pasti ada kaitannya dengan kejadian saat kami hilang. Aku yakin itu. Di sisi lain, aku menjatuhkan tubuhku keras di atas kasur. Lelah yang tak terhingga menjalari tubuhku. Mataku amat mengantuk. Dan tak lama kurasakan lelah itu menggerogoti tubuh dan membuat mataku menjadi amat berat. Tak lama, aku pun tertidur. Sementara itu di sisi lain, di mana aku? Lidahku berdecak kagum melihat hamparan rumput hijau dengan taburan bunga beraneka warna. Wangi bunga semerbak memanjakan indera penciuman. Di atas, langit berwarna jingga seolah menambah keindahan alam. Benar-benar indah. Apakah sekarang aku berada di surga? Indri. Aku menoleh ketika seseorang memanggil namaku. Seseorang itu ternyata Kak Bima. Aku menatap takjub pria di hadapanku. Ia Bima, tapi mengapa ia tampak amat berbeda? Ia memakai kemeja putih dengan kancing yang dibiarkan terbuka. Dadanya yang putih dan berkotak-kotak membuat mataku tak ingin berpaling darinya. Dan itu apa? Sayap? Ya, sepasang sayap berwarna putih yang amat cantik. Apakah dia seorang malaikat? Wajah tampaknya bersinar dan mata birunya memancarkan pesona yang amat indah.
Rambutnya berkibar diterpa angin sepoi yang menenangkan, dan sepasang sayapnya mengepak manja. Ia berjalan perlahan menuju ke arahku. Diriku hanya terdiam mematung. Pesona lelaki itu bukan sekedar memanjakan mata, tapi juga semua indraku. Ingin rasanya ku peluk dan mengusap setiap lekuk keindahan pada dirinya. Tapi aku siapa? Aku bukan siapa-siapa baginya. Indri, ia menyentuh tanganku dan membawanya ke tengah dadanya, menyentuh dadanya yang bidang. Degup jantung Bima terasa amat kencang, sama seperti degup jantungku. Sayapnya tetap mengepak, menimbulkan bunyi yang cukup kuat di telinga. Indri, apa kau merasa betapa kerasnya degup jantungku bila dekat denganmu? Tangan kanannya mengangkat wajahku pelan sehingga mata kami saling bertemu. Mata birunya menatapku sendu. Indri, kau tahu jika temanmu sedang dalam bahaya. Ucapan Bima membuatku terhenyak. Temanku? Maksudnya Rena? Rena maksud kakak? Bibirku bergetar menyebut namanya. Iya, Rena. Bima menarik tanganku pelan dan membawaku menuju danau di antara riuh suara angin dan ilalang yang bergesekan. Hamparan bunga beraneka ragam membuat suasana amat romantis. Kamu harus menolong Rena secepatnya, atau dia akan dijadikan budak di duniaku karena perbuatan kotornya, ucap Bima. Hatiku berdesir mendengar ucapan Bima. Apa yang sudah diperbuat Rena hingga ia mengalami penyakit aneh seperti itu? Rena mencuri salah satu barang di dunia kami. Kami sangat benci pencuri, dan dia akan menjadi bagian dari kami secara tidak hormat. Asal... Bima menghentikan ucapannya. Asal apa, Kak? Aku bertanya sembari menatap dalam ke matanya. Bagaimanapun Rena adalah sahabatku. Aku tak mungkin membiarkannya berada dalam bahaya. Asal kau datang membawa kembali barang itu, sebuah tas cantik keluaran terbaru yang membuat Rena gelap mata. Aku akan memaafkan semua perbuatannya, dan bala tentaraku akan kupanggil kembali pulang ke duniaku. Terangnya panjang lebar. Kenapa harus aku? Gumamku. Karena kamu telah memikat hatiku. Ia menjawab pelan. Maksud kakak? Wajahku langsung panas mendengar ucapannya. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Segera lakukan apa yang aku katakan tadi. Ingat, antarkan sendiri. Jangan bawa siapapun. Aku akan menunggu di ujung hutan Wentira. Janji kamu harus datang jika ingin temanmu selamat. Janji? Jari tangannya menjawili hidungku. Iya, aku janji. Jawabku pasti. Ada rona bahagia tersirat di wajah tampanya. Ia kemudian menggendong tubuhku dan mengepakkan sayapnya kencang. Aku sempat tersentak, takut dan refleks. Lingkarkan tanganku di lehernya hingga wajah kami sangat dekat. Jangan takut, aku akan menjagamu, bisiknya merdu tepat di telingaku. Kepakan sayap semakin kencang. Perlahan kaki Bima semakin terangkat dan mengambang. Ia terbang. Iya, pemuda tampan itu terbang. Ia melesat di udara membawaku bersamanya. Aku semakin mempererat peganganku hingga wajah kami semakin dekat. Aku merunduk dan kepalaku kini berada di dada Bima. Kurasakan kulit dadanya amat halus dan tubuhnya amat wangi. Sekarang kami terbang melintasi danau yang amat jernih dan meninggalkan padang ilalang dan bukit penuh bunga warna-warni. Bima membawaku terbang ke atas bukit yang penuh pepohonan, pinus, dan cemara. Dengan hati-hati ia menurunkan tubuhku dan menarik tanganku pelan. Mau kemana kita, Kak? Lirihku. Kamu lihat di ujung sana, Indri. Ia menunjuk seberkas cahaya yang amat terang. Aku mengangguk dan berjalan bersamanya menuju cahaya itu. Itu gerbang antara duniaku dan duniamu. Sekarang kamu pulang dan ingat semua kata-kataku. Jangan ditunda dan aku akan menunggu kedatanganmu. Ucapnya lemah lembut. Masuklah dan jangan lupa janjimu. Ia menyuruhku masuk.
Aku sempat ragu, tapi ia memaksaku. Cahaya itu amat silau. Perlahan aku masuk ke sana dan cahayanya menyakiti mataku hingga kring-kring. Suara ponsel yang berdering yang berada tepat di pinggiran jangku menyentak tidurku. Aku terpaksa bangun dan membuka mata. Mataku terbelalak. Di kamar? Aku sekarang di dalam kamar? Terus tadi, apakah itu cuma mimpi? Kring, kring. Lagi, ponsel itu berdering kembali. Segera kuraih benda pipi itu, melihat nama siapa yang tertera di layar ponselku. Sri. Ternyata Sri yang menelponku berkali-kali. Iya Sri, ada apa? Rena. Kenapa Rena? Cepat ke rumah Rena, ini penting. Tut. Tanpa menunggu lama, aku segera bangkit dari kasur dan bersiap ke rumah Rena. Ibu sempat heran melihatku yang amat bergegas tanpa mempedulikan ibu yang sedang menonton TV. Mau kemana, In? Tanya ibu ketika aku hendak melangkahkan kaki keluar pintu. Ada keperluan sebentar, Ibu. Indri harus bergegas. Aku menghentikan langkahnya sejenak seraya menatap ibu yang tampak kebingungan. Ia menghela nafas dalam. Hati-hati nak. Ibu mengulas senyum simpul dan melambai padaku. Aku hanya mengangguk pelan dan mengayunkan langkahku menuju motor yang terparkir di teras rumah. Motor kupacus cepat yang aku mampu. Rasa gusar menyelimuti diriku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rena? Jarak rumah Rena yang cukup jauh hanya kutempuh selama 15 menit saja. Aku segera turun dan berlari menuju rumah Rena. Hampir saja aku tergelincir karena jalanan yang basah sehabis diguyur air hujan. Langkahku terhenti seketika. Nafasku memburu. Lidahku seolah kaku begitu melihat banyak orang sudah berkerumun di ruang tengah rumah Rena. Aku segera masuk dan menyibak barisan orang yang menghalangiku. Rena! Teriakku, berpasang mata melihat tajam ke arahku. Tangisan keluarga pecah begitu melihat kedatanganku. Begitu juga Sri yang sudah berada di tempat. Ia menangis pilu di kaki Rena, sahabat kami. Suasana terasa amat menyayat hati. Rena bak mayat hidup, mata yang melotot dengan mulut yang menganga. Dari ujung kelopak matanya mengalir bulir bening. Tubuhnya kaku dan terkadang bergetar hebat, seperti seseorang yang sedang mengalami siksaan yang teramat berat. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Rena yang biru pucat. Rena! Ibunya terisak, hingga semua orang yang berada di tempat itu menangis haru. Ibu, saya butuh bicara. Seketika aku teringat pada mimpi yang baru saja aku alami. Ibunya menatapku sendu. Ia mengangguk dan ikut bersamaku ke sudut ruangan. Aku dan ibunya Rena duduk berbarengan. Bu, apa ibu melihat ada yang aneh dengan barang bawaan Rena? Maksudmu apa? Ibu balik bertanya. Barang yang bukan milik Rena, Bu. Tas barangkali. Aku mencoba menebak. Jika benar apa yang aku pikirkan, sudah pasti ada maksud yang terkandung di balik mimpi siang bolongku itu. Iya benar, ibu sempat melihat tas mahal di kamar Rena. Ibu pun tak tahu tas siapa yang dibawa Rena, sahut ibunya pelan. Iya tepat sekali Bu. Inilah berarti maksud mimpi barusan dan aku yang harus mengantarnya ke tempat yang dimaksud Bima sendiri. Aku tak punya banyak waktu, nyawa Rena kini terancam. Cepat ibu bungkus tas itu dan berikan padaku. Jika ibu ingin Rena selamat, kita tak punya banyak waktu. Nyawa Rena dalam bahaya, Bu. Desaku tanpa banyak bertanya. Ibu langsung menuju kamarnya dan membungkus tas yang aku minta. Tak sampai 5 menit, bungkusan hitam itu sudah ia serahkan padaku. Aku segera mengambilnya dan beranjak. Kakiku melangkah cepat untuk memburu waktu. Uentira, kota yang disebutkan Bima barusan bukanlah kota, melainkan hutan yang terbelah oleh jalan aspal, dan itu jaraknya cukup jauh dari kediaman Rena. Indri, kamu mau kemana? Suara Sri menghentikan langkahku. Aku menoleh ke arahnya. Ia segera mendekatiku. Tatapan wajahnya penuh tanda tanya. Tolong jaga Rena, Sri. Aku harus pergi segera. Doakan usahaku ini berhasil.
jika aku lama tak kembali, jagalah dan hibur keluargaku. Aku menatapnya penuh harap. Maksudmu apa, In? Jangan macem-macem kamu. Sri mencengkram lenganku. Ia terisak menahan langkahku. Aku harus segera pergi. Tolong jangan buang waktuku, Sri. Aku harus cepat jika ingin nyawa Rena selamat. Aku melepaskan tangan Sri. Seulas senyumku, aku berikan untuknya sebagai janji jika aku bisa pulang dengan selamat. Walaupun sebenarnya aku tak yakin dengan hatiku. Siapa yang tak tahu Uwentira? Seluruh rakyat Sulawesi sudah amat mengenal kota itu. Kota gaib yang hanya orang-orang tertentu dan punya kekuatan khusus yang bisa melihatnya. Jika sudah masuk ke sana, jarang bisa pulang kembali. Apa mungkin Bima adalah penghuni dari kota Uwentira? Pikiranku bercabang. Yang terpenting saat ini Rena selamat. Motor melaju amat kencang hingga tak kuhiraukan ketika di persimpangan ada lampu merah. Tetap kulajukan motor metikku dengan kencang. Beruntung Tuhan sepertinya masih mempercayakan nyawanya untukku. Aku masih selamat, walau beberapa kali hampir bersenggolan dengan pengendara lain. Aku menepikan motor di samping jalan. Hutan Uwentira nampak amat mencekam di ujung sore, di mana langit berubah jingga dan gelap, hampir saja menyelimuti dunia. Riuh suara dedaunan yang ditiup angin menyurutkan langkahku untuk maju dan masuk ke dalam hutan yang penuh pepohonan rindang dan gelap karena cahaya tertutup rimbunya daun. Pepohonan tinggi menjulang tak beraturan menambah kesan angker. Ditambah sunyi, hanya aku yang berada dan berjalan sendirian di dalam hutan selebat ini. Kakiku gemetar. Benarkah yang aku lakukan ini? Samar dari kejauhan, ku dengar derap langkah kaki kuda mendekatiku. Aku semakin takut. Peluh mengucur deras sebesar biji jagung. Dengan kuat aku mencengkram bungkusan hitam di dadaku. Rap, rap, rap. Perlahan nampak jelas sosok kuda beserta seorang lelaki sedang menungganginya. Seketika hatiku merasa tenang saat melihat siapa yang datang. Mungkinkah itu jemputanku? Drap, drap, drap. Derap langkah kaki kuda semakin mendekat. Kuda hitam besar dengan bulunya yang bersinar berhenti tepat di hadapanku. Seseorang yang menungganginya turun perlahan dan tersenyum manis menatap wajahku. Tubuhnya yang berotot dibiarkan tanpa sehelai benang pun, seolah hendak memamerkan otot dada dan perutnya yang memang mempesona. Hai, kamu akhirnya datang juga. Ia mendekat dan menyambut kedatanganku dengan ramah. Aku terpaku melihat wajahnya yang amat tampan. Desiran aneh mulai merajai sekujur tubuhku, seolah ada getaran magnet asmara yang membuatku benar-benar terpesona oleh ketampanannya. Bima, mengapa ia bisa setampan ini? Ayo In, nyawa temanmu dalam bahaya. Barangnya harus segera disimpan di tempat semula. Bima mengulurkan tangannya, mengajakku ikut bersamanya. Aku menurut dan menerima uluran tangan itu. Tangan yang amat halus dan lembut. Ia menggendongku naik ke atas kuda. Ia pun naik dan duduk tepat di belakangku. Jantungku berdebar kencang saat dadanya yang bidang menyentuh tubuhku. Drap, drap, drap. Tubuhku terentak saat kuda berlari memacu waktu. Tapi semua tak terasa menyakitkan karena ada Bima yang ada di belakangku. Tubuhnya wangi hingga membuatku merasa amat nyaman. Tangannya yang kekar melingkar di antara tubuhku. Kuda membawa kami menyusuri hutan lebat, melewati jalan setapak dengan kanan kiri pepohonan yang tinggi menjulang. Sangat berbeda dengan jalan yang kami lalui sewaktu menggunakan mobil. Di sini perjalanan terbilang curam, naik turun bukit tanpa ada rumah warga satupun. In, jika kamu nampak kabut, jangan banyak bicara ya. Cukup nikmati saja perjalanan ini. Apapun yang kamu lihat, itu bukan mimpi. Bima berbisik di telingaku. Aku menelan saliva. Rasanya kerongkongan sakit dan nafas tercekat. Pikiran aneh-aneh tiba-tiba menghinggapi. Bagaimana jika aku tak akan pernah kembali? Bagaimana jika yang kulihat itu hantu dan monster? Makhluk-makhluk mengerikan di dalam hutan? Hehe, tak ada hantu In, tak ada monster. Yang adanya keindahan. Tiba-tiba Bima tergelak. Apa?
Dia tahu apa yang ada di pikiranku. Aku membatin dalam hati, pipiku langsung bersemu merah. Iya, aku tahu semua yang ada di pikiran dirimu. Semua, kembali Bima terkekeh. Perjalanan menuju tempat yang dituju ternyata cukup jauh. Terkadang kuda meringkik ketika hampir terjatuh menaiki bukit curam yang cukup licin. Bima semakin mendekatkan tubuhnya. Aku tak berpikiran macam-macam padanya. Mungkin takut aku terjatuh. Samar-samar aku melihat kabut yang cukup tebal di hadapanku. Aku mulai gelisah teringat dengan ucapan Bima tadi. Tenang, tak akan terjadi apa-apa. Kamu bisa pulang dan temanmu akan selamat. Bima berusaha menenangkan jiwaku dari kegelisahan. Sebelum masuk ke dalam kabut, kuda sempat meringkik kencang. Ia seketika berlari cepat, menyebabkan goncangan yang amat kuat. Bima semakin mempererat pegangannya dan mataku membulat sempurna melihat pemandangan yang amat indah di hadapanku. Hamparan bunga mawar beraneka warna mengeluarkan aroma semerbak yang menenangkan pikiran. Bukit-bukit hijau dengan padang rumput yang bergoyang ditiup angin, serta kupu-kupu yang berterbangan dengan warna yang beraneka ragam. Sangat indah di bawah bentangan langit biru dan awan putih seperti kapas. Aku tersentak. Bukankah aku tadi pergi dalam keadaan menjelang malam? Dan ini suasana pagi hari? Apa sebegitu lamakah perjalanan yang kutempuh? Perasaan baru beberapa menit saja. Bingung. Aku sungguh diliput kebingungan. Jangan bingung, In. Nikmati saja. Dan itu gedung tempat dirimu harus mengembalikan barang itu. Bima menunjuk sebuah gedung yang baru beberapa hari ini kami tinggalkan. Gedung itu tampak sepi. Tak ada seorang pun di halamannya. Seperti waktu aku masih di sana. Semua orang berlalu lalang dan ramai. Hup! Bima turun dari kuda dan membantuku turun. Kuda dibiarkan begitu saja berkeliaran di sekitar. Ia berlari kencang menuju padang rumput yang sempat kami lewati tadi. Ayo masuk. Bima menarik tanganku pelan. Aku pun mengikutinya. Sepi. Tak ada seorang pun di sana. Tapi semua tertata rapi. Aku mengikuti langkah Bima yang bergegas menuju kamar tempat kami menginap. Kriat. Perlahan pintu kamar terbuka. Aku melangkah pelan memasuki kamar yang gelap dan mencekam. Kakiku bergetar karenanya. Klak! Aku tersentak dan jantungku nyaris copot ketika Bima menghidupkan lampu. Ia tersenyum sembari terkekeh di ambang pintu melihatku yang sempat melirik ke arahnya. Jangan takut. Tak ada apa-apa di sini selain kita. Ia menjentikan jarinya. Kakiku masih saja bergetar. Apalagi ketika tanganku akan membuka pintu lemari. Jangan-jangan isinya ular dan makhluk berbisa lainnya. Atau mungkin wanita berambut panjang dengan mata berdarah. Atau... Buar! Astaga! Aku berjingkat sembari berbalik dan tanpa sengaja memeluk tubuh di hadapanku. Memeluk? Siapa yang kupeluk? Sejak kapan dia ada di belakangku? Hehehe, sini aku bantu. Kamu rupanya penakut sekali, Indri. Suara Bima membuat wajahku memerah. Aku mengangkat wajah dan melihat wajah tampannya sangat dekat. Mungkin saja saking dekatnya, ia bisa merasakan detak jantungku yang berdebar kencang. Duk dak dik duk. Irama detak jantungku bak musik yang tak beraturan nadanya. Wajah yang bersemu merah saat kami bertemu pandang. Bima, mengapa wajahmu bisa setampan ini? Lagi-lagi pikiranku mengucap kata tampan itu, entah untuk yang keberapa kali. Mungkinkah ia mendengar bisikan-bisikan itu? Indri, kamu jangan niatin aku terus dong. Ingat tujuanmu datang kemari. Nyawa temanmu dalam bahaya. Kata-kata Bima membuatku terperanjat. Benar katanya, aku harus segera mungkin mengembalikan barang ini. Maaf Kak Bima. Aku mulai menundukkan pandangan dan berbalik untuk membuka pintu lemari. Malu sekali rasanya. Sini biar aku yang buka. Tangan kekarnya menelusup di antara lengan dan pinggangku, membuatku semakin salah tingkah karenanya. Kriat. Pintu lemari terbuka perlahan dan plas. Tak ada apapun di dalam lemari itu. Hanya ruang kosong yang tak ada penghuninya satupun.
Aku bisa bernafas lega dan meletakkan bungkusan hitam itu di dalamnya. Misi sudah selesai. Bima beranjak mundur menjauhiku. Ia kemudian mengambil jaket yang tergantung di belakang pintu. Jaket berwarna army, membuat dirinya tampak sangat maskulin. Aku hanya terpaku menatapnya dari depan lemari. Rasanya pesonanya bisa melumpuhkan hati, hingga aku enggan beranjak barang sejengkal pun dari tempatku berdiri. In, kamu mau kuantar pulang pakai mobil atau kuda seperti tadi? Bima mengambil kunci di atas nakas dan berjalan mendekatiku. Terserah Kak Bima saja, saya nurut, ucapku pelan. Ya mau dianterin kok banyak maunya, pikirku. Ya nggak apa, banyak maunya. Wanita kan memang harus diperlakukan sebagai ratu. Apapun itu harus dituruti. Bima tersenyum melihatku. Lagi-lagi ia seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Ikut aku dulu ya, kita jalan-jalan di tempat kelahiranku. Bima mengulurkan tangannya. Aku mengangguk dan menggapai uluran tangannya. Kriat. Selamat pagi Tuan. Seseorang menyapa kami begitu kami keluar dari kamar. Mataku membulat sempurna melihat sosok itu. Sosok yang sama ketika mengantarku makan malam waktu itu. Selamat pagi Riz, sahut Bima dengan senyum datarnya. Aku akan mengantar Indri pulang. Tolong katakan pada pasukanku untuk meneruskan latihan hari ini tanpa kehadiranku. Titah Bima yang disambut anggukan pelayannya. Ayo In, kita jangan buang waktu. Bima kembali menarik tanganku dan berjalan bergegas dengan pikiranku yang penuh dengan tanda tanya. Apakah Rena akan selamat setelah mengembalikan barang yang dicurinya? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak R.D. Lestari atau Dewi Jambi. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Mampir juga ke channel admin ya. Itu nanti di layar akhir ada. Tinggal dipilih aja salah satu, nanti akan otomatis menuju channel cadangan admin tersebut. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.